Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih babnya bab sabar ini. Hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki, adalah seorang putra, seorang anak laki-laki Abu Talha radhiyallahu anhu menderita sakit. Yashtaki itu artinya sakit, ya, bukan mengeluh di situ. Jadi hadis ini dari Anas menceritakan bahwa seorang anak Abu Talha. Abu Talhah ini namanya adalah Zaid bin Sahal al-Ansari. Nah, sedangkan anak yang dimaksud ini katanya wal ibnu akhun li Anas min ummi. Anak yang diceritakan ini adalah saudaranya Anas dari ibunya, Ummu Sulaim. Anas yang sering-sering disebut itu adalah putri atau putra dari seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Talhah. Nah, terus punya anak lagi gitu. Jadi saudara seibu lah dengan Anas ini. Radhiyallahu anhu. Nah, yang kebetulan anaknya Abu Talhah ini sakit katanya, padahal ya anak yang dilahirkan dari Ummu Sulaim ini anaknya sangat tampan sehingga Abu Talhah ini sangat mencintainya. Dan ketika anaknya sakit, Abu Talhah merasa sangat bersedih. Ya, tetapi kemudian ya fakharaja Abu Talhata. Jadi ketika anaknya dalam keadaan sakit ini, ya lanjut ceritanya bahwa fakharaja Abu Talhata, keluarlah Abu Talhah dari rumahnya, yaitu yang dimaksud keluar ai ilan nabi, mau menemui Nabi. Ya, Abu Talhah mau bertemu dengan Nabi. Dan ternyata setelah ditinggalkan pergi oleh Abu Talhah, faqubidas sabiyyu. Ya, ketika Abu Talhahnya ini pergi, faqubidha as-sabiyyu, maka si anak itu pun
direnggut, diambil nyawanya, meninggal. Ya. Anaknya Abu Thalhah nih. Sudah nyambung belum nih? Sudah nyambung belum ceritanya? Kayak baru duduk belum panas kayaknya ini. Nah, ya. Jadi langsung ke singkat ceritanya ya. Cerita ini datang dari Anas. Yang diceritakan ini adalah keluarganya Abu Thalhah yang tidak lain adalah ayah sambungnya Anas, berarti gitu kan? Karena anak yang meninggal tadi yang diceritakan itu adalah saudaranya Anas dari ibunya, beda bapak gitu. Jadi diceritakan Abu Thalhah itu punya anak yang sakit padahal ia sangat menyayanginya, dan saat Abu Thalhah keluar menemui Rasulullah, ternyata Allah berkehendak anak itu meninggal dunia, gitu ya. Udah nyambung belum? Sampai situ doang baru? Ya, baru sampai situ ceritanya tadi. Ya, nyambung belum balik? Oke, kita lanjut ya. Falamma raja'a Abu Thalhah. Karena ini menarik Pak ceritanya nih. Kalau nggak paham rugi nih nanti ya. Falamma raja'a Abu Thalhah, maka ketika Abu Thalhah raja'a itu kembali pulang ke rumahnya itu, dan Abu Thalhah itu waktu pergi memang dalam keadaan sedang puasa katanya. Abu Thalhah ini rajin puasa Pak. Jadi ketika Abu Thalhah pulang ke rumah, ya maklumlah karena anak itu adalah kesayangannya gitu. Begitu pulang masuk rumah yang ditanya siapa? Anaknya. Qala, ia bertanya, ma fa'ala ibni. Itu ma fa'ala ibni. Kalau secara harfiah mah artinya ma fa'ala ibni itu apa yang sedang dilakukan anakku. Nah, maksudnya apa? Bagaimana keadaan anakku itu? Gitu. Ma fa'ala ibni. Bagaimana keadaan anakku? Dia tanya, penasaran. Ya, jadi inilah menunjukkan betapa sayangnya Abu Thalhah ini. Tuh, sampai ketika kembali pulang itu langsung yang ditanyakan itu anaknya. Ai ma qama bihi min sihatin au ziyadati marad. Nah, yang dimaksud yang ditanyakan oleh Abu Thalhah itu ma qama bih min sihatin au ziyadati maradin. Bagaimana keadaan anakku? Apakah makin sehat atau tambah sakit? Gitu. Gimana? Udah mendingan kalau bahasa kita mah gitu kan? Gimana? Udah mendingan belum? Nah, apa jawaban istrinya? Ummu Sulaim nih. Ummu Sulaim namanya, ibu dari Anas, istri Abu Thalhah nih. Nah, kata Ummu Sulaim, wahia ummus sabi, yang dia ini adalah ibu dari anak itu, bukan pembantunya, ibunya. Lihat, padahal tadi ceritanya anaknya gimana? Meninggal kan? Meninggal dunia, sudah tidak ada. Tapi ketika suaminya datang menanyakan anaknya, gimana anakku, sudah mendingan? Ummu Sulaim, ibu dari anak itu. Nah, kenapa ditegaskan bahwa dia itu ibunya? Ingin menunjukkan betapa hebat mental seorang ibu gitu. Siapa sih yang gak sedih ditinggal anak? Ya, kalau bukan Ummu Sulaim, suaminya baru buka pintu juga dia yang cerita. Itu kan teriak langsung, ayah gitu. Anak kita. Kan begitu paling.
Lah ini enggak. Begitu masuk rumah seakan tidak terjadi apa-apa. Makanya Abu Thalhah tanya, gimana anakku? Ya sudah mendingan gitu. Dan apa jawaban Ummu Sulaim? Lihat, kata Ummu Sulaim yang ia adalah Ummus Sabi, anak dari anak itu, huwa askanu makana. Ya Allah, ya, dia dalam keadaan paling tenang. Kinayah, pakai kiasan bahasanya, ya, sudah makin tenang gitu. Ya udah paling tenang. Ya, ya. Suaminya Abu Thalhah mengira mendingan dong, berarti sembuh. Itu padahal maksudnya sudah paling tenang itu ya udah meninggal. Ya orang meninggal paling tenang udah. Ya. Ya ngapa-ngapain lagi. Itu kata Ummu Sulaim tuh, huwa askanu makana faqarrabat ilaihi al-asya'a fata'asya. Lalu setelah mendapat jawaban seperti itu, ya tentu Abu Thalhah pun merasa tenang. Ia pun lalu beristirahat karena pulang ke rumah karena puasa kan tadi itu. Berarti kan mau buka. Faqarrabat lahu al-asya'a, maka ia pun mendekatkan atau menyajikan untuknya, untuk Abu Thalhah, al-asya'a, hidangan makan malam. Al-asya' itu adalah ma bainal maghrib wal atama. Jadi makan antara maghrib sampai isya, itu disebutnya asya. Kalau makan pagi gida, ya gitu. Jadi ada istilahnya Pak, ya, asya gitu. Asya. Jadi kalau nanti Bapak itu umroh hotel mau nanya makan malam, nah itu asya gitu ya. Asya, makan malam. Disediakanlah makan itu, fata asya, dan Abu Thalhah pun makan malam sekalian berbuka. Selesai makan, summa asaba minha. Nggak diceritakan apakah ini sholat isya dulu atau tidak, ya, karena kepanjangan ceritanya. Tapi yang jelas setelah selesai makan ini ceritanya pakai summa. Kalau summa itu artinya ada selang waktu cukup lama, tidak langsung setelah makan, tapi singkat cerita begitu. Setelah terpuaskan dengan makannya, sudah hilang lelahnya, summa asaba minha, kemudian Abu Thalhah pun asaba minha itu ai jama'aha, bersetubuh atau menyetubuhi Ummu Sulaim, istrinya. Ya Allah, nggak dikasih tahu, belum dikasih tahu anaknya udah meninggal, ya. Jadi yang ada malah disediakan makan yang enak. Oh, udah gitu, ya, berhubungan, disenangkan suaminya itu. Waduh, kayaknya kalau istri kita mah nggak begitu Pak ya. Nah, kalau terjadi hal yang sama begitu, seperti ini, Ummu Sulaim nih, anak sudah meninggal begitu, nggak bakalan kayaknya. Ini luar biasa. Makanya ini Abu Thalhah nih punya istri yang seperti ini ya. Jadi setelah makan langsung berhubungan. Falamma faragha, maka ketika sudah selesai, ketika sudah selesai semuanya, yang dalam riwayat lain mah katanya disebutkan bahwa annaha tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla zalika. Jadi ketika
menyediakan makanan untuk suaminya Abu Talhah itu, si Ummu Sulaim tadi istrinya tampak bersolek itu, mempercantik dirinya dan tidak seperti biasanya. Allah, kan perhatian suaminya ini itu. Jadi supaya disenangkan dulu hatinya. Ya Allah, padahal anaknya sudah meninggal. Hebatnya, masih bisa gitu menutupi perasaannya. Gitu. Masih bisa melayani suaminya, masih bisa dan mempercantik diri yang tidak biasanya. Ya akhirnya ya suaminya ya tergoda begitu dan melakukan hubungan setelah makan malam itu. Tuh, falamma faragha, maka ketika sudah selesai itu dari hajatnya, sudah makan malam, sudah berhubungan, qalat, maka Ummu Sulaim pun mengatakan, ya. Kata Ummu Sulaim apa? Waru as-sabiyya. Ya, waru as-sabiyya itu secara harfiah artinya ma. Jadi Ummu Sulaim mengatakan, suamiku, mereka telah mengubur anak itu. Gitu maksudnya ya. Mereka telah mengubur anak itu, ai istarau as-sabiyya bid-dafni. Ya. Jadi maksudnya apa? Anak kita itu sudah tidak ada, mereka sudah menguburnya. Gitu. Waduh, marah nggak kira-kira Pak kalau bapak suaminya? Ya? Kalau kayak tadi tuh, anak sakit ditinggal pergi meninggal dunia, pulang-pulang istrinya malah nyediain makan, melayani suaminya, dan setelah itu baru cerita anaknya sudah meninggal, bahkan sudah dikubur. Kalau begitu suami yang nggak paham marah dong pasti, ya marah. Tapi Abu Talha tidak marah, ya karena memang sudah dipuaskan kan tadi, dikasih makan, ya udah di ya pokoknya sudah disenangkan hatinya, itu nggak bisa marah akhirnya, itu nggak bisa marah. Nah ini nih ya, istri yang solehah itu yang kayak begitu tuh ya. Kayaknya nggak ada lagi stoknya yang kayak gitu tuh ya, sekarang susah. Ummu Sulaim ini, aduh ya Allah. Nah, falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi hari tiba, Abu Talhah pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu. Lalu setelah sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, maka ia pun memberitahukan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan apa yang dialaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, jadi yang diceritakan itu bahwa anaknya telah meninggal dunia gitu. Ai bima adal jima'. Jadi yang diceritakan itu selain jima', karena itu urusan pribadi dong ya, nggak perlu diceritakan. Jadi yang diceritakan oleh Abu Talha itu adalah bahwa setelah ia pulang menemui Rasulullah kemarin itu, sesampainya di rumah begitu ternyata istrinya menutupi keadaan anaknya yang sudah meninggal itu, malah melayani dia makan begitu. Nah, bersetubuhnya mah nggak diceritakan sama Abu Talha. Nah, kenapa? Itu urusan pribadi.
Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Suami istri tidak punya hak untuk menceritakan apa yang terjadi antara berdua, apalagi di atas tempat tidur, kepada orang lain. Ya, pada orang lain. Nggak boleh, ya. Apalagi sengaja mah. Ya, saking tukar cerita sama temennya. Ya. Istri kamu gimana? Aduh. Istri nggak boleh begitu, Pak, ya. Itu laki-laki yang paling buruk nanti kedudukannya di hari kiamat itu. Yang suka menceritakan keadaan istrinya kepada orang lain. Nah, makanya Abu Talha nggak cerita tentang istrinya, ya, tentang hubungannya dengan istrinya maksudnya. Ya, tetapi yang aneh, lihat, faqala, Rasulullah bertanya, arastum al-lailata. Nah, kalian pengantenan ya tadi malam gitu. Itu kata Nabi. Jadi Rasul seakan udah tahu gitu ya. Padahal Abu Talha nggak cerita. Gitu. Abu Talha nggak cerita. Malah Nabi yang tanya, arastum al-lailata gitu. Tadi malam kalian itu arastum itu kan pengantenan, ya? Iya, pengantenan ya tadi malam gitu. Waduh, bingung tuh Anas jawabnya. Kata Abu Talha, bukan Anas ya, Abu Talha nih ayahnya. Qala na'am, iya ya Rasulullah. Ya, tapi ya sudah segitu aja. Qala, maka Nabi pun mendoakan Abu Talha, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahi mereka berdua. Didoakan begitu oleh Nabi. Ya, kenapa? Dua-duanya hamba yang soleh, dua-duanya ahli ibadah ini. Ya, diambil oleh Allah, orang yang dicintainya anaknya, tapi bisa sabar menghadapi itu. Gitu. Bahkan istrinya yang luar biasa itu ya, bisa menutupi rasa sedihnya itu dengan tetap bisa melayani suami dengan baik itu, sampai Rasulullah akhirnya mendoakan, nih, mudah-mudahan kalian dikasih berkah oleh Allah, nanti diganti dengan anak yang barokah. Begitu maknanya itu. Mudah-mudahan dari persetubuhan kalian tadi malam itu lahir anak yang menjadi berkah untuk kalian berdua. Dan ya, konon katanya dari doanya Nabi ini benar-benar tuh, ya. Jadi Abu Talha itu dikasih keberkahan oleh Allah. Barakallahu lahuma. Allahumma barik lahuma, begitu ya. Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahi mereka berdua. Dan apa yang terjadi kemudian? Nah, fawaladat gulaman, maka ia pun, istrinya tadi siapa namanya, Ummu Sulaim, melahirkan seorang putra, anak laki-laki lagi. Tuh, melahirkan anak lagi, tuh hasil dari tadi itu. Faqala li Abu Talhata, lalu Abu Talha mengatakan kepadaku, yaitu Anas yang membawa hadis ini. Ya, Anas ini berarti kan kakaknya bawaan dari Ummu Sulaim. Yes, itu kakaknya, beda bapak. Anas. Jadi yang baru dilahirkan ini kan adiknya berarti. Ya, dari ibunya Ummu Sulaim. Yang pertama kan meninggal tadi. Lahir lagi. Nah, Abu Talha berkata kepadaku, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talha, coba kamu bawa anak ini sampai ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, temui Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Terus wa ba'atsa ma'ahu bi tamaratin, dan sambil ia membawa beberapa kurma. Jadi Anas ini disuruh oleh bapak sambungnya Abu Talha
untuk membawa bayi yang baru lahir tadi, adiknya, kemana? Ke Rasulullah sambil membawa butir kurma. Tamarot itu adalah kurma kering. Ya, kata itu faqala ama'ahu syai'. Jadi setelah sampai pada Rasulullah, maka Rasulullah pun bertanya, ama'ahu syai', bawa sesuatu? Nah, Nabi tanya begitu, ada sesuatu, bawa sesuatu? Kata Anas, na'am tamarat, ya ada beberapa kurma. Fa akhazahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengambil kurma tersebut, fa madaghaha, lalu kemudian Nabi mengunyah kurma tadi sampai halus, sampai lembut. Summa akhazaha min fihi, lalu kemudian Nabi mengambil kurma yang sudah halus itu dari mulut beliau. Faja'alaha fi fiyis sabiyyi, dan menjadikan kurma yang lembut yang sudah ada di tangan Nabi itu dimasukkan ke mulut si bayi. Summa hannakahu, dan Nabi melakukan tahnik. Nah, ini sunnah nih pada bayi yang baru lahir. Bahkan sunnahnya mas sebelum ia merasakan air susu ibunya. Ini kan langsung dibawa nih tadi, begitu lahiran nih, itu dibawa ke Rasulullah. Nah, tahnik namanya, yaitu dengan memasukkan ibu jari dicampur dengan, nah kalau ini tadi kurma ya, atau apa saja yang manis, ya sunnahnya si kurma, ya sunnahnya kurma. Nah, cuma kalau ini kan tadi contohnya Nabi yang kunyah, ya sampai halus, sampai lembut, ya kalau sekarang begitu mau dipraktekkan begitu, nggak usah datang ke orang lain, gitu ya. Karena Ustadz air liurnya beda gitu, nggak kayak Nabi. Kalau sahabat dulu sengaja seperti itu, kenapa? Mau mencari keberkahan, supaya yang masuk ke mulut anaknya adalah makanan atau minuman yang sudah bercampur dengan air liurnya Rasulullah. Itu ya. Ya kalau air liur Ustadz mah masih sama kayak manusia biasa lah, ya. Jadi ya cukup dikunyah sendiri aja gitu sama ibu atau bapaknya, atau yang gampang cari aja ekstraknya, udah banyak sekarang ya kan, yang sudah ekstrak kurma itu, sari kurma, dia kan udah lembut banget itu mah, udah halus, ya dah itu aja. Nah, kemudian pakai ibu jari digosokkan ke langit-langit mulut. Jadi bukan lidahnya yang digosok. Itu namanya tahnik. Ya, tahnik. Jadi digosok langit-langit mulutnya, ya. Nah, itu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasammahu Abdallah, dan kemudian Nabi memberi nama anak itu Abdullah, ya. Jadi diberi nama Abdullah oleh Nabi itu, ya. Nah gitu Pak ceritanya itu ya. Jadi Nabi mengunyahnya itu supaya bercampur dengan air liur beliau yang mulia, itu dalam keterangan juga seperti itu ya. Fayakunu awwalu ma yadkhulu jaufahu, sehingga yang pertama kali masuk ke dalam perut si bayi itu adalah kurma yang sudah dikunyah dan bercampur dengan air liurnya Nabi, manusia pilihan Allah, ya. Kalau Nabi masih ada mah ya itu berkah ya. Aduh, iya. Nah, jadi kesunahan yang diambil berarti apa tuh? Sunnah melakukan tahniknya ya. Ya tahnik itu apa? Ya menggosok mulut bayi, langit-langitnya dengan ibu jari dicampur dengan sesuatu yang manis dan lembut lah gitu, berarti kira-kira mau kurma boleh,
atau yang selain itu. Tapi jangan sirup lah ya. Nah, siapa tuh nanti kurma yang sehat. Nah, itu satu riwayat seperti itu redaksinya. Kemudian wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam satu riwayat lain, riwayatnya Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar, maka sungguh telah berkata seorang laki-laki dari sahabat Ansar, fara'aitu tis'ata auladin, saya melihat, yaitu menyaksikan begitu dalam hidupnya si rajul sahabat Ansar ini, saya menyaksikan 9 orang anak, kulluhum qad qara'ul Qur'ana, keseluruhannya yang 9 orang ini sungguh mereka telah mampu membaca Al-Quran. Maksudnya kalau disebut qara'ul Quran tuh bukan cuma bisa baca, tapi hafal, ngerti, paham isinya. Yang disebut qari itu kalau di Arab begitu. Di kita disebut qari itu yang suaranya bagus. Ya, yang suka diundang kalau ada acara. Nah, itu qari kalau laki-laki, kalau perempuan qari'ah. Nih ya. Tapi kalau di sana yang disebut qari tuh itu kayak Al-Minshawi ya, dan semacam yang senior-senior tuh yang sudah almarhum malah. Ya mereka bukan cuma memang suaranya enak, tetapi juga paham, hafal, ngerti isinya. 9-9-nya tuh anak itu. Ayyani min auladi Abdillah al-Maulud. Yang ke-9 anak ini adalah anak-anak dari Abdullah, anak yang dilahirkan Ummu Sulaim tadi itu. Ya Allah, benar-benar berkah begitu ya. Terbukti apa yang didoakan oleh Nabi itu. Benar-benar berkah. Jadi cucu berarti ya. Cucunya tuh dari Abu Thalhah itu ternyata menjadi anak-anak yang cerdas. Hafal Quran semua, itu 9-9-nya. Nah, jadi kadang-kadang berarti ijabah doa itu juga ya nggak langsung pada keturunan yang langsung dari orang tua, tapi bisa jadi kadang-kadang di cucunya atau mungkin di cicitnya itu ya, ijabahnya itu. Lebih jauh lagi, habis cicit apa? Ya, itu bisa jadi. Makanya jangan pernah bosan berdoa gitu ya, jangan pernah bosan untuk berdoa. Dan satu fakta ini menunjukkan bahwa doa Rasulullah itu benar-benar mustajab, seperti doanya Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Nah itu sama, Abdullah juga namanya tuh, putranya Abbas bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu yang sering disebut Ibnu Abbas, itu kan ahli tafsir. Ternyata waktu kecilnya itu didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan pada anak ini, atau Allahumma faqihhu fid din, jadikan dia fikih, mengerti soal agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan padanya ilmu ta'wil. Itu bisa memahami makna-makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Itu Ibnu Abbas, dan terbukti. Jadi kalau ada itu apa-apa yang tidak dimengerti dari Al-Quran, maka yang menjadi rujukan itu adalah Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Oke, jadi itu ya dalam satu riwayat. Wa fi riwayatin li Muslimin, di dalam satu riwayat lain, riwayat Imam Muslim, mata ibnun li Abi Thalhata min Ummi Sulaim. Seorang putra Abu Thalhah dari Ummu Sulaim telah meninggal dunia. Faqalat li ahliha,
Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaddisu Aba Talha bi ibnih hatta akuna ana uhaddisu. Jadi ketika anaknya meninggal semua keluarganya tahu. Nah, Abu Talha belum tahu, sehingga Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, jangan kalian menceritakan kepada Abu Talha tentang anaknya. Aku sendiri yang akan bercerita. Itu. Faja'a, maka datanglah Abu Talha, faqarrabat ilaihi asya'an, lalu menghidangkan makan malam, fa'akala wa syariba, ia pun makan dan minum, summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna', lalu si Ummu Sulaim istrinya ini pun berhias diri secantik mungkin, yang tidak seperti biasanya, seperti itu. Fawaqa'a biha, lalu ia pun berhubungan dengannya tuh si Abu Talha itu. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, ketika Ummu Sulaim melihat bahwa suaminya telah senang, sudah kenyang makan, sudah selesai gitu dari berhubungan, kata Ummu Sulaim tuh, nah ini menarik nih, lihat percakapannya. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum. Nah, bahasa kita mah begini, Abu Talha, bagaimana menurut engkau suamiku, seandainya ada suatu kaum, ya, mereka ini meminjam suatu pinjaman pada sebuah keluarga gitu, lalu keluarga ini meminta pinjamannya itu kembali, apakah punya hak kaum itu untuk menolak? Nanya begitu. Kalau ada orang minjem sesuatu atau dikasih pinjaman, dikasih titipan begitu, ya, asalnya pinjaman ini, kasih pinjaman sesuatu atau dititipi sesuatu, diberi amanah, terus yang punya mau ngambil lagi amanahnya itu, apakah boleh yang dititipi itu menolak? Kira-kira jawabannya mana? Ya tidak. Ya, dia nggak sadar tuh, Abu Talha tuh nggak sadar kalau ini mau menyampaikan tentang putranya, nggak sadar. Tapi dikasih mukadimah dulu, cerdas memang berarti ya. Ummu Sulaim itu nggak bakalan seperti itu bahasanya kalau bukan seorang istri yang cerdas. Tuh, cerdas. Nah, jadi kata Ummu Sulaim, nah, bertanya seperti itu. Faqala, maka Abu Talha pun menjawab, la, oh tentu tidak boleh. Faqalat, maka Ummu Sulaim pun baru kemudian menyampaikan, fahtasib ibnaka, kalau seperti itu adanya maka bersabarlah, berharaplah pahala karena sebab anakmu. Paham maksudnya? Kalau begitu berarti anaknya sudah nggak ada. Anaknya adalah titipan dari Allah. Allah sudah mengambil kembali titipan itu. Itu kayaknya tadi pertanyaannya seperti itu. Ternyata faghadiba, marah Abu Talha mendengar itu. Ya, summa qal, kemudian berkata, taraktini hatta iza talattakhtu summa akhbartini bi ibni. Kata dia, ya, kalau bahasa kita mah, engkau biarkan, kata Abu Talha nih, engkau biarkan aku begitu saja sampai aku talatokhtu itu
belepotan begitu karena berhubungan ya. Nah, sampai aku belepotan cairan itu, kemudian baru engkau beritahu aku tentang anakmu, itu tentang anakku itu. Kata siapa ini? Kata Abu Thalhah. Jadi bahasa kita mah apa ya? Bahasa kita mah enggak bilang-bilang dari tadi. Kalau tahu begitu mana? Marah juga tuh. Ternyata dalam riwayat lain Abu Thalhah sempat marah, Pak. Ya, kenapa biarkan? Kenapa kamu tidak langsung cerita dari awal itu? Yang kau biarkan aku makan dulu sampai aku menjadi kotor tuh karena sebab berhubungan itu, baru kamu cerita itu. Ya, kenapa begitu? Fantalaqa, tapi enggak dijawab oleh Ummu Sulaim itu. Setelah itu karena merasa marah, maka fantalaqa, Abu Thalhah pun lalu pergi hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian datang menemui Rasulullah sallam, fa akhbarahu bima kana, lalu ia pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallam kemudian mendoakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Sama, didoakan keberkahan. Qala, maka Anas yang membawa ini mengatakan, fahamalat, akhirnya Ummu Sulaim tuh hamil lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah, dan Rasulullah sallam berada dalam satu perjalanan, wa hiya ma'ahu, dan Ummu Sulaim ada bersama beliau. Wa kana Rasulullah idza ata al-Madinah min safarin, dan adalah Rasulullah apabila datang ke Madinah, datang dari satu perjalanan, la yatruquha turuqan fadanau ilal Madinah fadarabahal makhad, katanya ya. Jadi tidaklah menempuh beberapa perjalanan sampai kemudian mendekati Madinah. Jadi Ummu Sulaim ikut dalam satu perjalanan dengan Rasul, begitu intinya mah. Nah, ternyata pada saat pulang, si Ummu Sulaim merasakan sakit untuk melahirkan makhad itu. Fahtasaba 'alaiha Abu Thalhah, maka Abu Thalhah pun menahannya. Kemudian wantalaqa Rasulullah, dan Rasulullah pergi ya. Lalu Abu Thalhah mengatakan, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhulu ma'ahu idza dakhala wa qad ihtasabtu bima tara. Kata Abu Thalhah, Allah nih, ya Rabbi, sesungguhnya engkau maha tahu, sungguh aku ini sangat menginginkan keluar bersama Rasulullah apabila beliau keluar, dan aku ikut masuk bersama beliau ketika beliau masuk, dan sekarang aku tertahan dengan sesuatu yang engkau ketahui wahai Tuhanku. Taqulu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Aba Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid, intalik. Ya, ma ajidul ladzi kuntu ajid, kata Ummu Sulaim, apa yang aku temui, apa yang aku rasakan gitu ya, biarkan saja, tidak apa-apa, pergilah. Fantalaqna wa darabahal makhad hina qadima fawaladat gulaman. Maka kami pun pergi, kata Abu Thalhah, bersama Rasulullah dalam keadaan Ummu Sulaim merasakan sakit karena mau melahirkan, dan ketika keduanya Rasulullah dan Abu Thalhah telah kembali, dan ia melahirkan seorang anak gitu ya. Faqalat li ummi, maka ibuku, kata Anas, berkata kepadaku, ya Anas, la yurdihu ahadun, jangan sampai anak ini disusui oleh siapapun, hatta tagdu bihi ala Rasulillah, sampai ia membawanya pergi kepada Rasulullah SAW di pagi hari. Oh, jadi belum dikasih apa-apa tuh berarti ya. Nah, ketika pagi hari tiba,
ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah. Maka ketika pagi hari, kata Anas, saya pun membawa bayi itu dan pergi membawanya menemui Rasulullah, dan lanjut ceritanya sama seperti tadi gitu. Nah, jadi sengaja, ternyata itu berarti melahirkannya malam hari ya. Melahirkannya malam hari, dan dari sejak semalam sengaja itu ibunya Anas tadi, ibu anak tadi mengatakan jangan sampai ia disusui oleh siapapun. Karena ada kebiasaan orang Arab itu, Pak, ya, suka menyusukan anaknya pada orang lain. Gitu. Suka menyusukan anaknya pada orang lain. Itu diantara adat kebiasaan mereka. Nah, kalau Aminah ibunya Nabi, itu kalau dalam satu versi itu dikisahkan karena beliau tidak bisa mengeluarkan air susu, sehingga harus mencari ibu yang bisa menyusuinya. Karena Aminah itu tidak mengeluarkan air susu. Nah, kan kadang-kadang begitu juga ya. Sebahagian ibu itu kadang ada yang berlebih air susunya itu, sampai anaknya udah kenyang juga masih banyak begitu. Nah, ada yang malah nggak keluar sama sekali. Nah, sehingga sekarang ada namanya bank ASI ya. Ada kan? Bank ASI. Iya. Nah, itu untuk ya menampung ASI-ASI yang berlebih itu supaya bisa diberikan atau dijual. Nah, cuma kalau mau gitu mengambil ASI seperti itu untuk anak, harus jelas identitas ibu yang punya air susu itu. Ya, karena kalau banyak jumlahnya, terhitung sampai 5 kali menyusui dengan identitas ibu yang sama, maka itu bisa jadi ibu susunya. Ya, walaupun lewat dot, tidak langsung dari payudaranya, sama aja. Ya, jadi 5 kali itu batasnya ya, menyusui. Kalau kurang dari 5 belum jadi ibu susu. Ya, cuman sekali dititipin ke tetangga misalnya, terus pernah nangis disusuin sama tetangga, udah sekali-kalinya itu udah belum jadi ibu susu ya. Jadi 5 kali menyusui sampai kenyang. Kalau baru dicoba nyusuin, baru misalnya ya, baru 1 hisap udah dilepeh tuh anaknya. Nah, beda kali rasanya ya. Nggak kayak ibunya. Itu juga belum dihitung tuh ya, belum dihitung. Jadi 5 kali menyusui. Nah, 1 kalinya itu dihitung 1 kali minimal 3 hisap. Paham? Dihitung 1 kali itu minimal 3 hisap. Nah, jadi kalau baru 2 itu terus tadi langsung dia nggak mau lagi, belum dihitung berarti itu. Baik, jadi apa nih pelajarannya dari hadis ini? Kita lihat ya. Cuman jadi anak susu dan ibu susu itu kalau yang disusuinya masih di bawah 2 tahun, Pak. Ya. Kalau di atas itu nggak jadi anak susu. Ya. Nah, baba susu. Nggak ada baba susu. Faedah hadisnya kita lihat. Hadis di atas ini memberikan kesimpulan tentang sunnahnya melipur orang yang sedang dalam kedukaan agar berkurang kesedihan hatinya, juga bolehnya memalingkan sesuatu persoalan kepada persoalan yang lain lebih dulu untuk ditujukan kepada hal yang dianggap penting, sebagaimana perilaku istri Abu Thalhah kepada suaminya. Cuma jarang yang pandai bisa ya mengolah seperti itu tuh, kecuali yang cerdas ya. Ini tentu saja bila amat diperlukan untuk berbuat sedemikian itu. Sementara itu hadis di atas juga menjelaskan akan sunnahnya seorang istri berhias seelok-eloknya agar suaminya tertarik padanya dan tidak sampai terpesona oleh wanita lain. Nah, ini catatan lain nih ya.
begitu. Jadi kalau pulang ke rumah itu suaminya langsung betah, nggak mau keluar lagi. Kenapa? Ya karena yang dilihat di rumah lebih menarik daripada yang di luar. Sehingga menyebabkan terjerumusnya suami itu dalam kemesuman yang diharamkan oleh agama. Demikian pula istri dianjurkan sekali untuk berbuat segala hal yang dapat menggembirakan suami dan melayaninya dengan hati penuh kelapangan serta wajah berseri-seri. Itu jangan melayani tapi diem aja nggak ngomong-ngomong. Ya itu ya. Jangan. Baik dalam menyiapkan makanan dan hidangan sehari-hari ataupun dalam seketiduran bahasanya di sini Maya. Nah, jadi salah sekali apabila seorang wanita itu malah berpakaian serba kusut ketika di rumah, tetapi di saat keluar rumah bersolek seindah-indahnya. Juga salah pula apabila seorang istri itu kurang memperhatikan keadaan dan selera suaminya dalam hal makan minumnya ataupun dalam cara melayani dan dalam hal persetubuhan, gitu ya. Nah, jadi harus paham dong berarti istri itu ya, kesukaan suami apa, sukanya apa, masakannya. Nah, itu supaya bisa menyenangkan suami. Tapi ya suami jangan lupa kasih yang cukup, itu berarti nafkah buat masaknya. Oh iya. Kedua, kesabaran Ummu Sulaim atas kematian anaknya hendaknya menjadi suri tauladan berharga bagi kaum wanita. Tiga, menyampaikan dengan bahasa yang halus dalam menyampaikan berita kematian atau musibah. Keempat, lebih mementingkan ridho suami daripada kesedihan dirinya. Ini adalah bentuk kesetiaan yang sempurna seorang istri kepada suaminya. Insya Allah, luar biasa ya. Susah. 5, menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta semangat yang diperintahkan Nabi untuk bermusyawarah dan dalam mencari keberkahan dengan menyertai itu selama belum masih hidup. Keenam, hendaknya antara suami dan istri saling meringankan beban musibah yang menimpa masing-masing dari keduanya demi untuk tetap berlangsungnya dalam berusaha menenangkan. Tapi luar biasa ya Ummu Sulaim, padahal itu kan lahirkan itu gitu, tapi malah dia yang berusaha menenangkan suaminya. Lalu yang ketujuh, memilih nama yang baik untuk anak tuh. Ya, jadi bagus anak-anak itu yang udah siap nikah, sebelum nikah udah punya stok nama buat anak gitu. Jadi nanti pakai aja tuh. Bisa disetting kan, direncanakan namanya. Anak saya mau dari A semua tuh, biar absennya paling depan terus kan berarti. Oh iya. Kemudian yang ke-8, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberinya pengganti yang lebih baik baginya, termasuk yang kehilangan sesuatu dan bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, itulah kira-kira pelajarannya. Satu hadis tapi panjang lumayan ya. Nah, dan kira-kira bisa dipahami? Nah, paham dengan cerita tadi? Bisa cerita lagi enggak? Nah itu. Aduh, ya Allah. Ya, intinya mah secara garis besarnya paham lah kan? Nah. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.